Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulur, gimana kabarnya ya? Saya berharap semoga panjenengan semua baik-baik saja, diberi limpahan rahmat, rezeki, juga kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Oke lur, untuk kali ini ya, di video kali ini saya ingin men-share ya, atau berbagi tentang tutorial perakitan ya, perakitan sebuah power amplifier model simetris seperti ini ya. Nah, seperti ini kemarin barusan saya rakit. Ini versi modif ya lur. Ini power yang banyak di pasaran, namanya DTK 3 tingkat, DTK 2 tingkat ya, atau power jiplakan dari JBL tahun-tahun lama ya, seperti ini. Ini modelnya simetris ya, sekali lagi simetris. Oke ya, mohon jangan di skip atau jangan diloncat-loncati untuk videonya, agar nanti tidak salah paham ya dulur-dulur semua. Oke, untuk pertama kali ini akan saya kenalkan dulu ya, saya perkenalkan dulu bagian-bagiannya ya dari power amplifier ini apa. Ini yang bagian depan. Nah, seperti ini, ada transistor kecil-kecil seperti ini. Bagian depan ini adalah penguat diferensial namanya ya, atau LTP. Tapi kebanyakan namanya juga namanya penguat diferensial ya, yang depan ini. Kemudian yang tengah-tengah ini yang ada diode bias, ini namanya penguat tegangan, amplifikasi penguat tegangan atau fast voltage amplifier stage. Ini bagian ini ya. Kemudian ini yang belakang, ini buffer atau penguat penyangga. Ini ya, ini buffer. Ini ya, bagian ini namanya buffer ya. Kemudian setelah buffer, kalau non TEF atau triple emitter follower, ini bisa langsung masuk ke bagian final seperti ini. Ini adalah bagian final. Nah, kemudian jalurnya lurus langsung ini ke speaker ya, bagian belakang sendiri transistor final. Oke, kemudian untuk sistem kerjanya secara keseluruhan ini semua ya, secara keseluruhan ini namanya power amplifier kelas AB ya, AB. Kenapa disebut kelas AB? Karena bagian depan bekerja menggunakan mode penguatan kelas A, kemudian yang belakang menggunakan mode kelas B, seperti itu. Cirinya apa mas? Kok bisa ditengarai atau diidentifikasi kalau dia bekerja dalam mode kelas A atau kelas B? Jadi begini ya lur, kalau model kelas B, arus yang di sini arus bias, kalau tidak ada sinyal input, otomatis arusnya 0. Nah, seperti itu. Kalau ada sinyal input, kemudian kalau ada sinyal input, otomatis akan arusnya berubah menjadi mungkin 1 mA atau 10 mA dan seterusnya, sesuai besaran nilai sinyal inputnya ya. Kemudian tegangan bias di sini, tegangan bias yang ke model penguatan kelas B yang belakang, ini dia relatif tetap ya, sama. Nah, kemudian kalau yang bagian ini penguatan model kelas A, ini arusnya yang selalu kontinu, walaupun tidak ada sinyal dia juga tetap kontinu, seperti itu lur. Nah, oke ya, bisa dimengerti ya, semoga dulur-dulur mengerti. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sih modifannya. Apakah ini nilai-nilainya resistor ini sesuai dengan PCB? Oh, otomatis tidak ya lur, ini sudah kita modif ya.
kita sesuaikan. Pertama, ini resistor input yang ini, bagian ini saya pakai tes pen aja ya biar enak. Ini kalau aslinya di PCB adalah 2,2 kilo atau 2K2. Ini kita ganti 330 ohm. Nah, kemudian ini resistor negatif feedback atau RNFB. Ini aslinya 47 kilo. Ini kita ganti 12 kilo ya. Ini 12 kilo. Kemudian ini adalah resistor filter ya dari input. Ini nilainya sama dengan RNFB ya. Ini juga 12 kilo. Jadi 12 kilo 12 kilo. Kemudian ini resistor gain, ini nilainya sama dengan resistor input. Ini ya, sama dengan ini. Resistor ini. Nilainya 330 ohm juga. Ini 330 ohm, ini juga 330 ohm. Kemudian ini resistor constant current source atau CCS. Ini sumber arus konstan. Ini saya pakai 22 kilo ya. Ini juga sama. Ini 22 kilo, 22 kilo. Seperti itu. Kemudian ini yang resistor ini yang di bagian plus ya. Ini yang aslinya 2K2, ini saya rubah 1 kilo di seri dengan trimpot 2 kilo. Fungsinya apa? Ini nanti untuk menindas DC offset ya, atau menyeimbangkan bias. Kalau yang di sisi negatif ini tetap kita pakai 2K2. Kemudian ini tetap 220. Kok tetap, bukan ding. Ini aslinya 100 ohm. Berhubung ini tegangannya 45 VAC atau 65 atau 63 VDC, ini kita naikkan menjadi 220 ohm. Sama juga yang bagian ini. Bagian ini juga 220 ohm ya. Ini 220. Kapasitor input kita pakai 4,7 mikro 50 volt. Kalau yang ini sama seperti PCB-nya. 100 mikro 100 mikro 100 volt ini, bukan 50, maaf. Ini 100 mikro 100 volt. Ini 470 mikro 50 volt. Kemudian transistor diferensial saya pakai BF421 dan 422. Nah, ini lur ya, 421 dan 422. Maaf kalau mungkin di kamera agak jelas. Nah, seperti ini. Yang 421 mana lur? Yang 421 itu adalah yang ini, yang sisi negatif. Ini berarti 422. Ini berhubung aslinya dia memakai 2N551 atau 2N5401, basisnya di tengah, otomatis masang kakinya kita balik ya lur. Kita sesuaikan ya masang kakinya. Kemudian ini tetap pakai 100 PF 100 PF picofarad. Untuk transistor fast kita pakai A940 dan 2073 ya. Mungkin kurang kelihatan kalau di sini. Sulit ya. Ini A940 2073 ya. Jangan sampai salah. Kemudian ini tetap sama, ini pakai 4793 dan 1837. Kemudian resistor yang ini ditulisannya biasanya 68 ohm sampai 56 ohm. Ini kita naikkan ke 220 ohm. Ini juga sama 220 ohm. Ini transistor emitornya buffer. Ini tetap pakai 330 ohm. Kemudian ini juga sama 100N ya, ini filter sama ini tetap 10 ohm. Diode tetap kita pakai 3. Kemudian
bagian buffer ini antara basis dan kolektor ini harus kita beri kapasitor filter ya. Ukurannya 220 PF yang 1 kV atau 2 kV. Ini saya pasang di belakangnya ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya lur. Ada 2 ya. 2 biji ya. Ini sama itu ya. Ini dari kaki basis dan kolektornya ini ya, transistor buffer ya. Jadi basis kolektor ini juga ada kapasitornya. Fungsinya apa? Untuk memfilter frekuensi tinggi atau resonansi frekuensi tinggi yang bisa menimbulkan harmonisa. Kemudian untuk transistor final saya di sini pakai 5 set Toshiba dengan R basis ini ya. Ada R basis. Ini saya pakai 10 ohm ya. Kemudian R emitornya saya pakai 0,47 ohm 5 watt. Nah, seperti itu lur. Bisa dipahami ya. Nanti kalau mungkin dulur-dulur ada yang kurang paham bisa komen ya. Kemudian ada ini lur, ada tips ya, ada tips. Ini heatsink ya seperti ini. Ini tidak boleh nyambung langsung ke ground ya, ke ground, terutama ground ini ya. Ground ini atau ground input. Nah, kenapa? Karena ground input atau ground yang di PCB power ini kita menganggapnya adalah ground signal atau signal ground. Nah, sedangkan untuk body atau heatsink seperti ini nanti dia masuk ke power ground atau ground chassis. Nah, otomatis kita di sini memberi isolator ya. Nah, seperti ini kita berikan isolator pada kaki-kakinya ini supaya groundingnya di PCB tidak langsung tersambung ke sini. Ini nanti ini memang sepele ya lur, tapi ini bisa menyebabkan noise atau gereng atau hum ya, karena terjadi close loop ya, groundnya terjadi close loop. Nah, seperti itu lur. Oke. Kemudian nanti setelah ini kita lanjut pengukuran ya lur, pengukuran bias dari rangkaian ini ya, mulai dari bias ini di fast, di penguat tegangan, dan bias di rangkaian finalnya. Oke ya lur, tetap disimak. Kok disimak? Tetap disimak, jangan lupa share, komen, dan subscribe ya lur, maaf agak belibet ya. Oke, terima kasih lur. Oke ya lur, saiki dicek dulu ya sekarang tegangan bias di bagian voltage amplifier sticks atau fast ini ya, imbang ya, 0,98 0,97. Kemudian di bagian bias final 0,45. Ini yang tadi yang plus, sekarang ini yang min 0,42. Kemudian DC offset kecil ya, 0,000. Kita pakai skala 20. Oke, sekian dulu.